Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 7 September 2020, kita berada di Masjid Al-Manar di Pasar Bawah, Kota Mana. Masjid ini didirikan oleh Syekh Muhammad Amin tahun 1323. Syekh Muhammad Amin ini adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Kota Mana dan di Bengkulu Selatan sekitarnya. Orang Mana memanggil Syekh ini dulu dengan sebutan Tuan Syekh. Ada cerita koromah Tuan Syekh di cerita orang-orang tua kita dulu. Waktu Tuan Syekh mengajak masyarakat, anak-anak kecil mengaji, sholat di masjid. Dia karena anak-anak itu perlu jajan, untuk jajan, dia pegang apapun bisa jadi uang dan dikasihkan buat anak-anak untuk memuji anak-anak agar dia mau mengaji dan mau ke masjid. Itu salah satu karomah Syekh Muhammad Amin. Apa yang dia pegang menjadi uang. Artinya waktu itu dia mengasih uang untuk memuji anak-anak agar mengaji dan masuk ke masjid belajar mengaji dengan Tuan Syekh. Ada juga cerita karomahnya yang lain adalah di sekitar sini dulu orang Mana adalah nelayan. Jadi ada suatu hari nelayan pergi melaut. Kalau di sini nelayan pagi-pagi melaut, habis subuh dia melaut, jam 12 dia pulang. Nah, waktu nelayan mau start naik perahunya, pada waktu itu masih perahu dayung, dia bilang dalam hatinya, kalau saya mendapatkan tangkapan ikan hari ini banyak, maka saya akan bagi atau kasih Tuan Syekh. Sekitar jam 12 sebelum zuhur, Tuan Syekh sudah menunggu di pinggir pantai, menunggu perahu nelayan ini datang. Dia tambatkan perahunya di pinggir pantai. Tuan Syekh bertanya, "Mana? Katanya kamu mau kasih saya ikan." Jadi yang nelayan ini agak, waduh, kok saya nggak bilang sama Tuan Syekh, tapi Tuan Syekh tahu bahwasannya saya akan mengasihi Tuan Syekh. Itulah karomah-karomahnya Tuan Syekh. Selama dia tinggal dan menyebarkan agama Islam di Kota Mana. Waktu Tuan Syekh datang, orang Mana, orang-orang tua kami dulu, tidak bertanya kepada Tuan Syekh, mana sertifikasinya, mana ijazahnya Tuan Syekh, sehingga kami percaya Tuan Syekh bisa menyebarkan agama Islam kepada kami. Tidak ada itu. Artinya pada waktu itu orang Mana melihat bahwasanya Tuan Syekh membawa agama Islam, agama yang buat kebaikan buat dia, buat masyarakat. Dan itu benar menurut akal nalar orang Mana, makanya dia diterima. Tidak ada sertifikasi. Jadi ucapan Ustadz, Syekh, Kiai, Buya, itu pemberian masyarakat. Pemberian masyarakat bahwasanya dia sudah mumpuni untuk diberikan gelar Ustadz atau Buya atau Kiai atau Syekh. Karena dia menguasai ilmu agama. Itu yang diberikan oleh masyarakat. Bukan pemerintah yang memberikan gelar itu. Bukan menteri agama yang memberikan gelar itu. Apalagi ini seorang ulama harus disertifikasi. Saya tidak habis pikir. Ada apa sebenarnya semuanya ini? Toh seorang ulama, seorang ustadz menyebarkan agama ini karena dia, panggilan dia.
Dia sebagai khalifah di dunia ini. Dan dia diberi kelebihan oleh Allah dengan ilmu agama yang mumpuni. Dia harus menyampaikannya. Itu fardu kifayah. Jadi kenapa kita harus halangi? Kenapa harus dibentengi? Harus dipagari dengan sertifikasi. Saya nggak habis pikir. Ada apa di semuanya di balik ini? Dan yang kita mau sertifikasi ini adalah orang yang menyebarkan ilmunya Allah, yang menyebarkan isi Al-Quran. Masa harus kita batasi? Apa enggak laknat kita di depan Allah? Membatasi orang untuk menyebarkan agamanya Allah yang dibawa Nabi Rasulullah. Apa enggak laknat kita? Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada keras, kalaupun ada kritik, kan bisa dibicarakan. Kenapa harus sertifikasi? Kalau ada ulama yang bicara tentang korupsi, kalau ada ulama bicara keadilan, ada ulama bicara kesejahteraan, ya diperbaiki. Kalau itu memang ada. Kalau tidak ada, jawab. Ajak musyawarah para ulama. Tapi kalau dia membicarakan soal keadilan, soal korupsi, tidak boleh membohong, tidak boleh riba, harus sayang anak yatim, dia kan mengajarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau Anda mau protes Al-Quran dong. Protes sama Allah dong. Jangan kalian batasi ulama ini. Mereka ini bukan untuk kepentingan mereka. Mereka ini mengorbankan dirinya untuk menyebarkan agamanya. Mudah-mudahan mereka dapat pahala. Orang menyebarkan Islam, dia mendapat pahala. Dan dia mendapat surga di depan Allahnya nanti. Itu. Tidak ada perebutan kekuasaan. Kalaupun ada yang merebut kekuasaan, yang punya niat merebut kekuasaan, dibicarakan. Kalaupun ada teroris, ada eksis, itu oknum. Dipelajari latar belakangnya apa. Sehingga mereka jadi teroris. Apa solusinya supaya agar jangan timbul teroris. Itu dong. Tapi jangan kalian sasar semuanya. Ini agamanya Allah, bos. Kalian akan pulang. Nggak lama kalian duduk di pemerintahan ini. Nggak lama. 5 tahun udah itu mati. Kalian akan pulang. Parah kalian kalau kalian mempertanggungjawabkan, bukan lebih dari itu. Kalian membatasi ulama menyebarkan agama. Apa enggak marah orang yang menciptakan kalian kepada kalian? Apa enggak marah dia? Apa Allah enggak marah sama kalian di akhirat kelak? Ada juga orang yang tamatan dari Timur Tengah, anak-anak alumni Timur Tengah yang pulang, yang dibilang good looking, yang tahfiz Al-Quran, kalian bilang radikal. Apa indikatornya? Masa orang tahfiz Al-Quran radikal? Orang-orang ini belajar agama, menghafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kan itu untuk akhirat, bukan untuk urusan dunia. Kalaupun kalian terganggu, kan bisa dibicarakan. Tapi kalau dia bicara tentang isi Al-Quran dan apa-apa yang baik dalam Al-Quran,
tentang keadilan, tentang kebersihan, tentang kesejahteraan. Itu pun untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk mencari kekuasaan. Jadi kalau bisa berhentilah membungkus semua ini dengan radikal, dengan sertifikasi. Apa sih tujuannya semuanya ini? Kalau kalian mau mengecilkan Islam, Al-Quran itu, dalam Al-Quran dikatakan, bukan manusia, bukan umat Islam yang menjaga agama ini dan Al-Quran, tapi yang punyanya Allah. Nggak akan bisa kalian mengecilkan Islam. Allah yang menjaga agama ini, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Nah, kalau kalian bilang kami umat Islam tidak bisa toleransi, di mana? Tunjukkan. Dari zaman Rasulullah kita semuanya toleransi sampai sekarang. Tidak ada. Di kota mana ini? Puluhan gereja ada sampai ke desa-desa. Walaupun di sini basisnya orang beragama Islam. Tidak ada, kita larang. Sampai ke desa. Sampai ke pelosok-pelosok ada gereja. Misionaris datang tidak kita larang. Islam nggak pernah melarang itu, silakan. Hak kalian masing-masing. Jadi janganlah kalau kita merasa terganggu, seolah-olah kekuasaan kita, ada kekritisan di sekitar kita, kita mau hantam agamanya, jangan. Kalian kan beragama Islam. Kalau kalian bukan beragama Islam, saya masih bisa mengerti. Kalian beragama Islam dan kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kalian. Itu di Al-Quran dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin, ditanya di akhirat kelak. Apalagi kalau kalian menghambat dan menghalangi penyebaran agama Islam. Kita ketemu di akhirat nanti. Kita ketemu. Apakah Allah tidak marah agamanya kalian hambat dengan sertifikasi, dengan radikal, dengan good looking? Marilah hidup di dunia ini, hidup di pemerintahan ini bukan tujuan. Ini hanya perjalanan, kita musafir di sini. Kekuasaan ini hanya dunia. Hanya dunia, kita akan pulang. Bukan di sini rumah kita. Marilah, cobalah sedikit analisa dan memikirkan. Kita akan pulang. Dan yang harus kita ingat, kita ini diciptakan oleh Allah. Kalaupun kita tidak bisa membantu menyebarkan ini agama, minimal kita jangan menghambat ini agama. Demikianlah senandung dari mana. Tolong di subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.